cowok gamer Gamers ganteng idaman. pindah ke isekai, tapi dia malah jadi cewek. Itulah yang terjadi di anime Yase no Last Boss ga Arawareta. Kayak yang gue bilang tadi, cowok ini tuh gamers dan dia main game dan dia ngeluarin semua usahanya dan duitnya buat karakter yang dia mainin ini supaya jadi kuat banget. Dan nama karakter itu adalah Lufas Mapal. Tapi di suatu hari tiba-tiba ada pemberitahuan dari gamenya yang menawarkan sesuatu ke si cowok gamers ini. Dan dia memilih untuk menjawab ya. Dan tiba-tiba dia langsung ke isekai. Tapi dia malah masuk ke tubuh karakter yang dia mainin itu, yaitu si Lufas. Dan si Lufas itu cewek. Dan gue juga mau jadi dia, enak banget kayaknya. Bisa lah tuh megang-megang. Ternyata dia itu dipanggil sama kayak penyihir kerajaan gitulah, trope anime isekai seperti biasanya. Terus si Lufas itu keluar dari kerajaan itu, dan karena dia gamers ya, dia bisa menjelajahi dunia game yang selama ini dia mainin, dia kesenangan. Ya wajar sih lu bisa terbang gitu kan. Gue juga mau bisa terbang terus ngeliat pemandangan yang bagus kayak gitu mah. Dan dimulailah perjalanan Lufas ini untuk mencari apakah ada orang yang sama kayak dia yang terlempar ke dunia isekai. Mirip-mirip kayak Overlord sih ini anime. Ada bawahan-bawahannya juga kayak si Ainz. Kalau di sini ada 12 bawahannya si Lufas. Dan gue baru nonton 12 episodenya. Baru ada berapa yang kekumpul ya? 4 atau 5 gitu. Gue suka sama visual dan animasi dari anime ini. Bagus. Apalagi animasi pertarungan Lufas ngelawan Raja Iblis. Itu bagus banget coy. Lu lihat dah, pertarungannya epic banget. Visual efeknya bagus, pergerakan karakternya fluid, flashy, sangsing-sangsing. Dan yang gue suka juga itu karakternya. Si Lufas kalau lagi serius mukanya itu dibuat mengintimidasi banget, dibuat menakutkan mukanya si Lufas, dan itu suka banget gua. Tapi kalau cuma urusan visual dan animasi yang bagus, itu nggak bakalan bikin gua terus nonton anime ini. Apa bedanya gitu sama Solo Leveling? Animasi sama visualnya doang yang bagus ya kan? Ceritanya mah ya gitulah. Nah kalau ini ceritanya tuh ada dan bikin penasaran gitu. Misterinya tuh masih banyak. Jadi awalnya kalau lu nonton anime ini, lu bakalan ngira kalau si MC-nya ini, si cowok gamers ini bukan ke isekai tapi ke dunia game. Tapi seiring bertambahnya episode, kita dikasih tahu kalau ini tuh bukan dunia game tapi dunia isekai yang mirip sama dunia gamenya. Ada plot twistnya juga, dan itu nggak mau gue kasih tahu karena lu tonton aja. Dan ada fan service-nya. Lagi mandi Lufas, gila, jadi pengen ikutan mandi itu gua. Tapi kalau dipikir-pikir si Lufas itu kan, iya sih badannya cewek gitu, tapi jiwanya kan cowok yang gamers itu ya. Apakah gua gay nafsu sama dia pas dia lagi mandi? Udah mandi buatnya bagus banget lagi gitu adegan fan service ya. Terus ada salah satu episode paling memorable menurut gua ya, itu pas bawahannya si Lufas yang namanya Libra ngelawan petingginya iblis yang namanya Jupiter. Nah si Jupiter ini nggak bisa berkutik yang ngelawan si Libra karena emang kuat banget itu si Libra. Dan akhirnya si Jupiter itu cuma bisa kabur-kaburan. Tapi semua itu udah bisa diprediksi sama si Libra karena dia kan robot gitu ya. Jadi dia kabur kemana aja itu langsung ketahuan sama si Libra. Dan itu dibikin nuansanya tuh kayak horor gitu. Si Libra tuh dibuat kayak setan gitu yang tiba-tiba ada di mana muncul di depannya. Dan gue kasihan sih ngeliat si Jupiter, walaupun dia yang jahat ya gitu, tapi gue kasihan ngeliatnya karena bener-bener dihantuin itu dia. Menurut gue anime ini tuh salah satu anime isekai paling bagus di musim ini.